الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas hak-hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk dalam pembahasan hak yang ke-9, yaitu hak muslim secara umum. Dan telah kita bacakan hadis Nabi SAW bahwa setiap muslim ini memiliki 6 hak yang hendaknya ditunaikan oleh saudaranya. Kita telah bahas 2 hak yang pertama. Jadi yang pertama, apabila kau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, apabila dia mengundamu maka penuhilah undangannya. Sekarang yang ketiga, al-haqqu tsalits. Idza stansahaka fansahhu. Apabila saudaramu itu meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Ya. Kalau ada saudara kita yang meminta nasihat, meminta masukan dan arahan, maka wajib bagi seorang muslim untuk memberikan nasihat kepadanya. Qala yani idza jaa ilaika yatlubu nasihatak. Ya. Yatlubu nasihataka lahu fi syai'in fansahhu. Apabila saudaramu itu datang kepadamu meminta untuk dinasihati, meminta masukan dan saranmu, ya, tentang satu permasalahan, maka berikanlah nasihat kepadanya. Kenapa? Karena memberikan nasihat ini merupakan bagian dari agama. Lianna hada minad din. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, agama ini adalah nasihat. Ini ketulusan kepada Allah, ketulusan dalam mengikuti kitabnya, ketulusan dalam mengikuti rasulnya, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan nasihat kepada para pimpinan kaum muslimin serta keumuman mereka. Jadi kaum muslimin itu berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita. Amma idza lam ya'ti ilaika bi talabin nasiha fa in kana 'alaihi dararun aw ithmun fima sayaqdimu 'alaihi wajaba 'alaika an tansahahu wa in lam ya'ti ilaik. Nah, bagaimana kalau dia tidak datang untuk meminta nasihat? Kan tadi dikatakan bahwa kalau dia meminta nasihat maka berikanlah nasihat. Nah, ini orangnya tidak datang kepada kita, tidak meminta nasihat kita. Ya. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Kalau misalnya dia akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya, atau dia akan melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan dosa, ya, maka wajib bagimu untuk tetap memberikan nasihat kepadanya walaupun dia tidak datang untuk meminta nasihat tersebut. Jadi begitu ya. Kalau ada saudara kita yang kita lihat, waduh, ini kalau saya tidak memberikan masukan kepadanya maka dia akan terjatuh pada kemudorotan. Maka kita memberikan nasihat. Misalnya kita tahu ada di antara sebagian orang yang suka untuk melakukan penipuan, di mana-mana dia sudah menipu. Kemudian ada saudara kita yang didekati oleh orang tersebut dan seakan-akan mereka akan membuat perjanjian bisnis misalnya. Padahal kita sudah tahu track record orang ini seperti apa. Maka jangan biarkan kemudian dia terjatuh pada kerugian
Jangan biarkan kemudian dia terjatuh pada suatu musibah. Karena apa? Karena kita tidak memberikan masukan kepadanya. Karena kita tidak memberikan masukan kepadanya. Ya. Maka kita sampaikan kepada dia, hati-hati kamu bersama dengan si fulan, ya, apalagi menjalin bisnis dengannya. Karena si fulan ini sudah memiliki track record yang luar biasa, banyak sekali pihak-pihak yang sudah dia tipu. Dan ini bukan termasuk ghibah yang haram. Ini bukan termasuk ghibah yang haram. Yang perlu mengatakan, "Oh, Ustaz, itu kan ghibah." Ya, ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Justru kita khianat kalau tidak menyampaikan ini kepada saudara kita, ya. Walaupun sebenarnya ini juga beresiko, ya. Kadang-kala kita sampaikan kepada saudara kita, kemudian saudara kita melapor ke orang tersebut, kamu tahu nggak? Saya dikasih masukan loh sama si fulan untuk nggak deket sama kamu, ya. Jadi saya pernah kejadian seperti itu. Ya, karena ada teman, ya, ketika itu dia baru datang baru masuk pondok untuk belajar, kan di antara santri-santri itu ada yang rajin belajar, ada yang kerjanya main saja. Maka kita sebagai senior menyampaikan masukan kepada dia, ya, kamu kalau pilih teman yang baik, ya, cari orang-orang yang bersungguh-sungguh agar jangan sia-sia waktumu di sini. Kamu udah meninggalkan negerimu, ya, kemudian mengeluarkan biaya yang banyak, tapi malah kerjanya cuma main-main saja. Ya, kita kasih masukan. Dia malah melapor ke temannya tadi, itu loh, ya. Si fulan itu masih tahu saya tentang kamu gini-gini. Akhirnya apa? Merusak hubungan. Nah, kalau kita dapat masukan seperti itu, ya cukup sampai di kita saja. Ya, kalau apa yang disampaikan oleh saudara kita itu benar, ya, maka berarti dia sayang sama kita. Kalau salah pun tidak menyebabkan pertikaian. Paham maksudnya? Ya, jadi kita jangan menjadi sebab terjadinya adu domba, ya, namimah. Nah, bagi kita sendiri, ketika melihat saudara kita itu akan terjatuh pada satu kemudaratan, wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Walaupun itu kadang beresiko, ya, kadang beresiko, malah bisa jadi hubungan kita dengan saudara kita itu yang menjadi buruk. Tapi nggak apa-apa, ya, kalau kita melakukan itu ikhlas karena Allah. Karena kita menyadari ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim mengingatkan dia agar jangan sampai terjatuh pada kerugian, ya, jangan sampai dia ditipu, jangan sampai dia terjatuh pada kemudaratan. Maka insya Allah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kata beliau, kalau ada doror, ada suatu bahaya yang akan menimpa saudara kita, maka walaupun dia tidak meminta nasihat, hendaknya kita memberikan nasihat. Kenapa? Lianna hada min izalati darar wal munkar anil muslimin. Karena yang demikian itu merupakan, ya, izalatu darar, upaya untuk menghilangkan bahaya dan juga kemungkaran dari kaum muslimin. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia ubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Ya, dia ingkari dengan hatinya. Yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Jadi memberikan masukan kepada saudara kita, ya, ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita nggak berani, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kalau amar ma'rufnya berani, ngajak orang baik itu biasanya lebih mudah. Ayo kita jaga sholat kita, ayo kita banyak sedekah, ayo kita perbanyak zikir. Banyak orang yang menerimanya dengan mudah, tidak menolaknya sama sekali. Tapi kemudian kalau nahi munkar, nah ini yang berat. Ya, jangan pacaran, wah sudah banyak orang yang tidak suka. Jangan dengerin musik, wah banyak orang yang tidak suka. Kayak nahi munkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Ya. Maka dibutuhkan keikhlasan bagi kita, ya. Ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita, ketika kita memberikan masukan kepada mereka, ikhlaskan itu niat karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Kenapa? Kalau niat kita bukan ikhlas karena Allah, kita akan sakit menerima akibatnya. Ya,
tapi karena yang kita cari ridho Allah, akan lebih ringan bagi kita untuk menerima akibat dari nasihat yang kita berikan. Baik. Qala wa in kana la dharara alaihi fi ma sayaf'al wa la ithma walakinnaka tara anna ghayrahu anfa fa innahu la yajibu 'alaika an taqula lahu syai'an. Ya. Namun apabila permasalahannya itu bukan permasalahan yang urgent, ya, tidak ada bahaya yang akan menimpanya kalau engkau tidak memberikan nasihat. Demikian juga dia tidak akan terjatuh pada perbuatan dosa. Hanya masalah ada yang lebih utama atau ada yang lebih bermanfaat saja. Ya, jadi bukan karena adanya bahaya atau karena dia akan terjatuh pada perbuatan dosa, maka dalam permasalahan yang seperti ini tidak wajib bagimu untuk memberikan nasihat, kecuali dia meminta nasihat kepadamu, barulah wajib bagimu untuk memberikan nasihat. Jadi dilihat masalahnya. Kalau dia akan terjatuh pada sebuah bahaya, ya, atau dia akan terjatuh pada sebuah perbuatan dosa, ya, dia minta nasihat atau tidak meminta nasihat, wajib bagi kita untuk memberikan teguran atau memberikan nasihat kepada orang tersebut. Tapi kalau tidak terjatuh pada perbuatan dosa, ya, bukan perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka yang demikian, ya, tidak wajib bagi kita untuk memberikan masukan, kecuali kalau dia yang meminta nasihat dan masukan kita. Baik. Ustaz, kadang-kadang kita nggak bisa ngasih nasihat ini, ya. Ada saudara kita datang, dia membawa setumpuk masalah. Maka apa yang bisa kita katakan kepada orang tersebut sebagai bentuk nasihat? Paling tidak, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita nasihatkan dia untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya, menambah ketakwaannya kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini kan mudah, ya. Kita sampaikan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah anti kepada Allah. Wahai saudariku, wahai ukhtiku, ya, bertakwalah engkau kepada Allah. Paling tidak itu nasihat yang bisa kita sampaikan kepadanya. Kenapa? Karena ketakwaan kita kepada Allah ini adalah solusi, jalan keluar bagi setiap problematika. Setiap masalah yang dihadapi, ini akan muncul jalan keluarnya apabila seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, At-Talaq ayat 3 dan 4. Barang siapa, atau ayat 2 dan 3, ya, pokoknya dilihat ayat yang ketiga, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar. Tidak hanya sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan anugerahkan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, jadi dia akan mendapatkan jalan keluar dari apa? Dari musibah, dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Bahkan lebih daripada itu. Ya, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dia akan mendapatkan anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kalau ada orang minta nasihat kepada kita, "Wah, saya lagi punya masalah nih sama suami saya," ya, nasihatkan dia untuk bertakwa kepada Allah, ya, agar dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar. Baik, ya, ini minimal nasihat yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Jadi barang siapa yang dimintai nasihat oleh saudaranya, maka hendaknya dia berikan nasihat. Kemudian al-haqqur rabi', hak yang keempat. Idza atasa fahamidallah fashamidhu. Apabila saudaramu itu memuji Allah, ya, apabila saudaramu itu bersin, kemudian dia memuji Allah, maka doakanlah. Maksudnya, apabila ada saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita mendoakannya.
Apa bentuk doanya? Ai qala lahu au qul lahu yarhamukallah. Ucapkan kepada saudaramu itu yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Baik. Kenapa dia mengucapkan hal yang demikian kepada saudaranya? Syukran lahu, ya. Hamidahu, yani hamdahu li rabbih indal aqash, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena dia telah memuji Rabb-nya ketika bersin. Ya, jadi kalau kita mendengar saudara kita bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, maka dia punya hak untuk dibalas dengan ucapan doa karena dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Amma idza aqasa falam yahmadillah fa innahu la haqqa lahu fala yushammit. Ya. Namun apabila dia bersih tapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hak baginya, ya, untuk didoakan, maka dia tidak didoakan. Ya. Li'annahu lam yahmadillah fa kana jazaa'u alla yushammat. Karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya dia tidak didoakan. Ya, tidak didoakan. Ya, jadi kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah agar didoakan oleh saudara kita. Karena kalau kita tidak mengucapkan alhamdulillah, saudara-saudara kita tidak punya kewajiban untuk mendoakan.